Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata wal afiyata was salamata wal inayata وزيادة العلم والتقوى والعفاف والغنى والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس اللهم آمين. أما بعد. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengar ya? Jelas ya? Kecil gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah taufik dalam kesempatan ini ya. Tema kita hari ini giat menjaga istiqamah hingga akhir hayat. 3 pilar kunci agar tidak berbelok dari manhaj di tengah ujian. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'a. Kata istiqamah itu satu derivasi asas kata dengan kata qoma. Asalnya qoma. Qoma artinya tegak, berdiri, lurus. Jadi istiqamah itu artinya lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi istiqamah itu adalah tetap berada di atas jalan yang lurus. Sebelum kita istiqamah, kita harus paham dulu mana jalan yang lurus. Kalau tidak, mau istiqamah di mana kita? Kan tidak mungkin istiqamah di atas jalan kebatilan. Karena itu harus paham kita mana yang mustaqim itu, orang-orang mustaqim itu. Siapa orang yang mustaqim? Yaitu minan nabiyina was siddiqin was syuhada'i was salihin. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu jalannya para nabi. Oleh sebab itu, orang yang mustaqim itu adalah orang yang berada di atas jalan para nabi. Ada dua hal yang bisa kita pahami secara umum yang terjadi bagi para nabi dan rasul. Itu yang pertama, mereka hidup di atas bimbingan wahyu. Di atas bimbingan wahyu. Karena para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk menyampaikan wahyu. Wahyu itu adalah kalam Allah, di mana Allah ingin menjelaskan kehendaknya yang bersifat syar'iyah kepada makhluknya. Sementara makhluk tidak bisa langsung berkomunikasi memahami kalamullah. Tidak semua orang bisa. Maka dipilihlah para rasul yang siap kapasitasnya, kapasitas memorinya, kapasitas intelektualnya, kapasitas spiritualitasnya, dan semua kapasitas yang dibutuhkan untuk bisa menampung wahyu. Oleh sebab itulah, maka kita tidak punya kesempatan ingin menjadi rasul lagi. Dan rasul sudah berakhir. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Dia Nabi yang terakhir. Oleh sebab itulah, maka jalan orang mustaqim itu jalan di atas wahyu. Dan wahyu terakhir diturunkan itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Ayat yang terakhir tentang syariah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kemudian ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena wahyu itu, Al-Qur'an itu tidak semua bersifat tafsil, terperinci.
kebanyakannya mujmal. Karena itulah ketika orang hanya mengatakan dia hanya mengikut Al-Quran, tidak mau mengikut penjelas Al-Quran, maka dia tidak akan mendapat hidayah, justru tersesat. Kelompok-kelompok Qur'aniyun seperti yang di India itu adalah kelompok yang paling tersesat. Paradigma atau jargon yang mereka kemukakan sangat indah memang. Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, tapi tanpa sunnah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka semakin jauh dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu sendiri memerintahkan kepada kita untuk mengikuti penjelasnya. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Siapa yang diberi hak prerogatif untuk itu yang pertama sekali adalah Nabi kita Muhammad SAW dalam umat ini. Karena itu orang yang mustaqim, orang yang mengikut jalan Nabi, orang yang mengikut wahyu adalah orang juga yang mengikut penjelas wahyu, yaitu sunnah Nabi SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Itu dasarnya. Minan nabiyyin wasiddiqin. Orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur dalam agama ini. Orang yang jujur. Bukan yang orang pengkhianat, bukan munafik. Tapi orang yang teguh tegak di atas agama ini, siddiqin. Dan salah satu sifat Nabi itu siddiq. Jujur. Apa sifat Nabi? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq. Nabi itu jujur. Tidak mengkhianati wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkhianati Allah Rabbnya, tidak mengkhianati Rasul Allah Nabinya, tidak mengkhianati kitab Allah, hudan yang Allah turunkan untuk dia. Orang-orang yang siddiqin, wasyuhada'i wassalihin, yaitu orang yang siap menggadaikan nyawanya untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, orang-orang yang salih, orang-orang yang menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai hidayah bagi dirinya, kemudian dia mengamalkannya. Itu orang-orang salih, orang yang punya orientasi ukhrawi. Wasiddiqan wasyhadi wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik. Jadi oleh sebab itu ikhwah, sebelum kita istiqomah, tahu dulu kita di mana kita harus istiqomah. Iya kan? Jangan istiqomah saja kita. Di mana mau istiqomah? Kita nggak tahu istiqomah itu di mana. Jadi setelah duduk paradigmanya tentang istiqomah, baru dia istiqomah. Tadi mustaqim, istiqomah artinya thabat. Tetap dia, tetap kakinya, tetap kedudukannya di atas jalan itu. Jalan mana? As-siratal al-mustaqim tadi. Jalan orang-orang yang lurus. Dia berada di atas itu. Dan Allah perintahkan memang, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqamahlah. Istiqamah itu hukumnya wajib. Bukan sunnah muakkadah. Tapi istiqamah itu hukumnya wajib. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, fastaqim, istiqamahlah engkau. Al-aslu fil amri lil wujub. Prinsip dasarnya kalau ada perintah itu wajib. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Tetap di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan untuk berada di atas jalan yang benar itu. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, janganlah kamu melampaui batas. Karena jalan istiqamah itu sudah ada batasannya. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, ikuti lurus. Jangan keluar dari wala tatghaw, jangan kamu berlebih-lebih. Ada orang menginginkan jalan istiqamah itu ekstrim, akhirnya dia keluar ke kanan. Tapi ada orang yang ingin istiqamah tapi dia liberal, maka dia jalannya menyimpang ke kiri. Istiqamah itu ada di atas patron yang sudah ditetapkan. Maka Allah katakan wala tatghaw, jangan melampaui batas. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Ini udah
batasan yang Allah beri jangan lampaui. Lampaui ke samping kiri atau ke samping kanan. Jangan. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah istiqamah itu memang langsung sendiri dari Rabbul Izzah. Dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wajib istiqamah. Tidak mencelai ke kiri, mencelai ke kanan. Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini muncul uban Nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Ini surah Hud ini membuat aku beruban, kata Nabi. Kenapa membuat Nabi beruban? Disebabkan hal yang paling sukar dalam hidup kita istiqamah. Mula-mula hijrah, semangat luar biasa. Malam mengaji, pagi mengaji, siang juga mengaji, ta'lim. Iya kan? Tapi sudah ada 1 bulan, mulai. Malam, siang. Ada 1 bulan berikutnya, malam aja lah dulu. Iya kan? Sebulan berikutnya, seminggu 2 kali. Sebulan berikutnya, 1 kali. Seminggu. Habis itu 1 bulan sekali. Udah tuh nggak nampak lagi batang hidungnya. Karena memang istiqamah itu sukar, ikhwah. Istiqamah itu sesuatu yang sukar. Ketika hidayah itu diperoleh, itu karunia besar. Tapi tidak bisa hanya mendapat hidayah itu saja, tapi terus berada di atas jalan itu. Karena kita tahu kan, udah belajar kita tentang tazkiyatun nufus. Problem kita itu cukup besar, tantangan kita cukup besar, apalagi kita hadir dihidupkan di akhir zaman. Ada syahwat, ada syubhat, dan banyak lagi. Ada syaitan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kenapa tidak dikatakan semakin hari kita semakin sukar untuk istiqamah? Karena Nabi sudah jelaskan tantangan umat akhir zaman ini makin besar. Hanya sedikit orang yang bisa istiqamah. Istiqamah. Kita lihat bukan saja orang-orang yang tak bergerak di bidang dakwah, orang yang terlibat dalam dakwah itu, panitia kajian. Pada pertemuan-pertemuan awal semua lihat. Tapi udah kajian-kajian berlangsung 1 tahun, 2 tahun, nggak nampak lagi. Panitianya pun hilang. Iya kan, satu-satu udah hilang panitianya. Hanya sedikit orang yang mampu bertahan, ya, untuk hadir dan duduk bersabar di majelis ilmu. Dan ironinya ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita bahas itu ya, tentang masalah ini. Nabi sudah katakan, "May ya'ish minkum min ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsiran," kama qala Rasul. Siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak sekali perbedaan, perselisihan, ikhtilafan katsiran. Banyak sekali itu. Menunjukkan apa? Problem umat Nabi Muhammad itu tidak sedikit. Setelah wafat Nabi, Abu Darda mengatakan dia marah. Istrinya melihat Ummu Darda, melihat wajah Abu Darda itu memerah, marah. Lalu tanya, "Malak? Ada apa wahai suamiku?" Ditanya Ummu Darda kepada Abu Darda. Problemnya adalah dia melihat itu di zaman Abu Darda siapa? Seorang sahabat. Ummu Darda sahabiyah. Sahabat. Ketika di zaman Utsman ibn Affan sudah muncul fitnah, yang di zaman Nabi itu setiap orang sholat berjamaah ke masjid. Tapi di zaman itu orang-orang jajahan Romawi telah masuk Islam, yang hidup dalam tradisi Romawi masuk Islam, yang hidup dalam tradisi Persia masuk Islam, dan seterusnya, tradisi-tradisi keilmuan yang lain, budaya yang lain masuk Islam. Jadi ketika itu dia melihat betapa banyak orang yang sudah masuk Islam itu tapi tidak ikut sholat berjamaah ke masjid. Abu Darda mempersoalkan tentang orang tidak sholat berjamaah. Itu membuat dia marah, membuat dia tidak nyaman. Kan begitu, itu Abu Darda. Hari ini
Usahakan orang tidak salat berjamaah. Di rumah juga tidak. Iya. Macam mana dia mau salat? Nampak di kafenya dia. Mulai azan maghrib sampai isya. Apa di jamaah semua sekali 5? Kan begitu. Waktu subuh. Kan tidak akan mungkin itu. Enggak ada dasar hukum. Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Artinya apa? Di zaman Abu Darda seperti itu. Coba lihat di zaman kita ini. Fasayara fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan melihat perbedaan yang cukup banyak. Nabi mengatakan banyak sekali perbedaan. Bahkan dalam hadis iftiraq itu berapa? Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah, yang selamat satu. Bayangkan, yang menyimpang berapa banyak? 73, berapa persen itu? Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di situ ikhwah, memang di akhir zaman ini lebih banyak orang yang menyimpang daripada yang tidak menyimpang. Makanya agak ngeri-ngeri sedap kita kalau mengikuti mayoritas di akhir zaman. Ngeri-ngeri sedap kita. Karena hadis itu mengatakan begitu. Ini umat Nabi Muhammad yang sudah mengaku Islam, yang sudah bersyahadat. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar. Menunjukkan apa? Lebih banyak orang tidak istiqamah di atas jalan yang dibawa oleh para nabi, para siddiq, para syuhada, para syahid, dan orang saleh. Lebih banyak yang menyimpang daripada yang konsisten istiqamah di atas jalan al-mustaqim. 1:72. Oleh sebab itulah ikhwah, maka ketika turun ayat ini muncul uban Nabi. Saya tidak tahu bagaimana pendekatan sains ya tentang masalah hubungan pemikiran dengan uban. Kalau itu ada punya hubungannya, saya termasuk orang yang banyak pikiran. Iya kan? Orang banyak pikiran, dan usia juga sudah mendukung untuk itu ya. Jadi oleh sebab itu ikhwah, yang antum sudah banyak ini Pak. Sudah banyak masalahnya. Jadi apalagi yang masih muda sudah banyak ubannya itu mungkin ya. Padahal Nabi itu sallallahu alaihi wasallam wafat dia dalam satu riwayat itu mengatakan enggak banyak ubannya, hanya 20 helai lebih kurang. Wallahu taala alam bisawab tentang kesahihannya. Tapi ikhwah menunjukkan apa? Istiqamah ketika turun ayat ini, Nabi merasa khawatir kepada umatnya. Bisakah umatnya istiqamah? Karena problem yang begitu banyak bagi kita hari ini. Iya. Jadi karena itulah ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang bisa istiqamah, itu adalah karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga orang seperti Sa'id bin Musayyib, Ibnu Mas'ud dan Sa'id bin Musayyib itu berdoa apa? Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah, karuniakan kepadaku istiqamah. Karuniakan kepadaku istiqamah. Karena banyak ikhwah, banyak problem tentang istiqamah itu. Banyak yang membuat kita tidak istiqamah. Ada orang disebabkan tadi itu syubhat pemikiran. Syubhat pemikiran, mulailah dia meracau. Udah dapatnya hidayah, tapi karena ingin mengembangkan keilmuan, dia masuk lagi mempelajari, katanya hanya untuk komparasi, mengaji di sana, mengaji di sana. Akhirnya apa? Masuk syubhat pemikiran. Yang tadi udah lurus, dapat hidayah taufik dari Allah, akhirnya buyar ya. Yang orang dulu udah punya pengalaman di situ, akhirnya hijrah dari yang di mana dia berada sekarang, kan begitu? Tapi dia karena itu nampak sesuatu yang baru. Ini baru ini, katanya begitu kan? Ini mantap ini. Jadi dipelajarinya, akhirnya kena syubhat. Kemudian ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Apa yang hal pertama untuk menguatkan istiqamah itu?
Jadi ikhwah, salah satu kata kuncinya nggak ada lain adalah ilmu adalah pelita istiqamah. Ilmu. Imam Asy-Syafi'i di dalam itu ketika menjelaskan babul ilmi, itu yang dimaksudnya kemana? Babul ilmi, di mana maksudnya? Ilmu apa yang dimaksud Imam Syafi'i? As-sunnah. Jadi pada awalnya generasi awal, generasi sahabat tentunya tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada generasi Imam Syafi'i, tabi'in, ya Imam Syafi'i, karena dia lahir tahun 150 Hijriah, dia menulis kitab dia ceramah menjelaskan kitab kemudian ditulis oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kemudian Imam Al-Buwaiti mencatat apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Setelah wafat Imam Syafi'i, mereka kumpulkan dalam kitab namanya Oh iya, dikumpulkan mereka dan mereka sebut namanya karena Imam Syafi'i tak tahu dia ada kitabnya, kitab karena yang beri nama adalah para muridnya. Ini kitab induk, artinya kitab ibu, dikumpulkan dari hasil kajian-kajian Imam Syafi'i yang waktu itu berada di Mesir sekitar 4 tahun 5 tahun, kumpulkan. Dan salah satu bab di situ adalah tentang jima'ul ilmi, kumpulan ilmu. Itu adalah berhubungan tentang apa? Tentang kedudukan sunnah. Oleh sebab itulah ikhwah, maka langkah yang pertama untuk istiqamah punya ilmu, yaitu tentang as-sunnah. Bagaimana sunnah Nabi? Antum kalau belajar hadis, usahlah menghafal hadis ya. Tapi kita membaca kitab hadis, antum akan terasa pada nuansa nuansa penuh kesalehan, karena kita akan membaca silsilah orang-orang saleh. Dan kita bisa merasakan bagaimana setting sosial waktu itu. Kita bisa merasakan hadir tatkala kita membaca kitab-kitab hadis. Haddatsana fulan. Yang kita baca adalah riwayat biografi orang-orang saleh, terus sampai kepada hadis itu. Yang terbayang bagi kita apa? Bahwasanya ilmu itu diikat oleh sanad. Ilmu yang bukan hanya begitu saja dapat dari imajinasi, tidak. Tapi ilmu yang memiliki mata rantai dari qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Yang ilmu itu adalah berdasarkan bimbingan wahyu. Oleh para sahabat diriwayatkan, para tabi'un diriwayatkan, tabi'ut tabi'in meriwayatkan sampai kepada mukharrijul hadis. Dan kita melihat nuansa hadis itu. Jadi oleh sebab itu ikhwah, membaca sanad saya sampai kepada matan itu ada sebuah proses kejiwaan kita, menghantarkan kita untuk menjadi orang yang khasyah, orang yang takut, orang yang mengapresiasi apa yang kita baca itu ikhwah, sanad itu. Karena ini adalah silsilah orang-orang saleh. Dan kita membaca hadis itu satu persatu. Dan bagaimana asbabul wurudnya, kalau itu punya asbabul wurud. Dan seterusnya. Bagaimana penjelasan para ulama. Oleh sebab itulah untuk istiqamah itu baca kitab, baca sunnah. Kitab-kitab sunnah, syarah-syarah sunnah. Itu yang pertama kita baca. Untuk istiqamah. Jangan antum baca buku-buku yang lain dulu. Jangan yang lain. Antum baca buku filsafat, ilmu kalam. Mempelajari ilmu kalam itu mempercepat tua. Kenapa begitu? Karena otak itu banyak dimakannya luar biasa. Karena banyak yang kontradiksi yang itu harus kita masukkan ke otak kita. Karena penyelesaian itu ada pada logika. Kalau antum ilmu kalam begitu. Makanya orang yang belajar ilmu kalam itu cepat tuanya. Termasuk saya. Dulu pernah belajar ilmu kalam. Belajar filsafat. Kenapa begitu ikhwah? Karena yang dipikirkannya, yang menjadi prioritas pemikiran dia itu adalah hal-hal yang ta'arud, yang kontradiksi, yang bagaimana itu untuk bisa dipaksakan dimasukkan oleh logika, atau dia harus mencari jalan supaya logikanya bisa menerima. Itulah kerjanya. Makanya beda dengan orang-orang belajar ilmu hadis.
Orang yang belajar tentang ilmu tafsir itu berbeda, karena dia sering membaca ayat-ayat surga. Wah, sering membaca itu. Sekali neraka kan begitu kan, baru terjadi fluktuasi kejiwaannya. Tapi intinya ikhwah adalah belajar, itulah intinya. Dan begini ikhwah, belajar itu kita. Ini kan sebahagian orang kan belajar tentang sunnah itu adalah hanya tematik. Macam ini kan, ini penting tema ini memang. Tematik. Oleh sebab itu dia salafi tematik. Iya, salafi tematik. Bagaimana salafi tematik? Ilmunya hanya ada pada tema-tema. Dan itu tidak runut. Tidak runut. Tidak dia duduk belajar akidah mulai dari awal, usulus salasah tamat. Udah apa kitab yang kau tamatkan? Usulus salasah. Udah apa kitab yang kau tamatkan? Kitab apa sudah tamat? Qawaidul arba'ah. Sudah apa kitab yang kau tamatkan? Kitabut tauhid. Dan sekarang kami sedang membahas Kasyfus Syubhat. Kan begitu? Seharusnya begitu. Apa yang kau baca? Syarhus Sunnah. Iya kan? Itu yang dibacanya. Ini tidak tema. Udah berapa lama ikut mengaji di kajian Salafus Salih itu? Kalau dihitung-hitung udah 5 tahun, Ustaz. Kitab apa yang tamat dibaca? Tak ada. Yang ada tema-tema. Makanya meloncat-loncat. Di sini dia ngikut sunnah, di sini tidak. Karena terlewatkan ilmunya. Di sini lewat, di sini lewat. Ada pula tak begitu. Dia mengikut manhaj salaf itu hanya pada satu saja. Apa itu? Tentang masalah ibadah. Iya kan? Tapi akidah centang perenang. Ada tidak akidah saja, tapi sholat entah bagaimana. Ada memang dia belajar akidah, belajar fikih, lengkap semua kan begitu. Tapi enggak belajar tazkiyatun nafs, tidak belajar adab, tidak belajar akhlak. Nah itulah yang tak tahu bermuamalah. Iya kan? Dengan orang yang matanya merah itu begitulah. Karena memang apa? Memang salah nampaknya memang. Tapi bagaimana bermuamalah, bagaimana fiqhud dakwah itu tidak dipelajarinya. Ini juga bermasalah ikhwah. Jadi oleh sebab itu makanya kalau mengaji secara tematik, hasilnya itu tematik. Dan inilah orang yang mudah goyah nanti. Kalau ada tandingan orang yang mengajarkan secara runtut begitu tentang sebuah konsep manhaj, mudah lihat. Atau ada sesuatu syubhat masuk karena dia tidak belajar dengan tuntas, akhirnya satu syubhat saya sudah membuat dia goyah. Membuat dia goyah. Akhirnya enggak ngaji. Akhirnya setelah tidak ngaji bagaimana? Ya kembali. Iya kan? Dia mengatakan, saya bangga boleh, saya mantan salafi. Bangga boleh. Mantan salafi. Salafi itu apa? Siapa salaf kita? Ya Rasulullah. Siapa salaf kita? Sahabat. Siapa salaf kita? Tabi'un. Siapa salaf kita? Tabi'un tabi'in. Berarti kalau dia mantan salafi kan bahaya itu. Bahaya tidak itu? Maka kita tanya, apa yang maksud mantan salafi? Katakan begitu. Dan salafi itu bukan organisasi kan? Antum ada kartu anggotanya? Ada enggak? Makanya orang pun bingung bagaimana meredam dakwah salafiyah ini. Mau dibubarkan organisasinya, tak ada organisasinya. Pemahaman orang, paradigma, kerangka berfikir dalam amaliyah dia. Itulah manhaj. Aqidah dan manhajnya. Oleh sebab itulah ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah, maka ketika dia tidak duduk dalam masalah itu, dalam masalah ilmu, oleh sebab itulah makanya kita itu walaupun sudah setinggi apa ilmu kita sebelumnya, sudah doktorkah, sudah magisterkah, harus dari bawah kembali menata manhaj itu.
Kalau bangunan itu tidak ditata dari pondasinya, itu mudah goyah itu. Mudah goyah. Akhirnya menjadi orang yang linglung jadi. Ya linglung. Baik. Kemudian ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihatlah hadis-hadis tentang iftiraq tadi, tentang ikhtilafan katsiran itu menunjukkan ikhwah, di akhir zaman itu semakin takut kita mengikuti pendapat. Karena Nabi katakan, Nabi tidak hanya menjelaskan tadi problem akan terjadi iftiraq, perpecahan, akan terjadi ikhtilaf, banyak sekali pendapat, ya kan, yang menyimpang. Bukan hanya itu, tapi Nabi juga memberikan solusi. Apa solusinya? Tamassaku di mana? Imtisak kita di mana? Bi kitabillahi wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau itu hari ini, makanya ini kata kunci bagi kita. Nabi sudah jelaskan banyak ikhtilaf. Ikhtilafan katsiran dalam bentuk nakirah. Arti sangat umum, menjadi umum sekali perbedaan itu. Menjadi umum sekali iftiraq itu. Umum sekali. Kalau begitu bagaimana kita bersikap di situ? Bagaimana kita tahu benar? Maka nggak ada caranya kecuali imtisak, ya. Kita berpegang, tamassuk kita di mana? Di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kalau kita nggak paham Al-Quran, lihat di sunnahnya. Banyak sesuatu yang mujmal dalam Al-Quran, tidak tafsir, lihat tafsirnya di sunnah. Kalau juga belum paham, kita lihat bagaimana amalnya para sahabat. Dilihat di situ penjelasan para sahabat, baru para tabi'ut tabi'in. Kalau tidak ada di zaman itu, tidak ada pendapat mereka tentang ad-din, tentang akidah, tentang ibadah ini, maka besar kemungkinan itu masuk dalam hadis Nabi ikhtilafan katsiran atau iftiraq 72 itu. Besar masuk kemungkinan di bahagian itu. Kalau tidak kita temukan dalam kitab Allah yang dijelaskan oleh sunnah Rasulullah, kemudian yang ada pada amal para sahabat, aqwal sahabat, amal para sahabat dan tabi'in, maka itu sesuatu yang perlu kita pertimbangkan untuk diikut. Termasuk akidahnya. Akidahnya. Bukan penjelasannya, tapi akidah, usul akidahnya. Bukan syarahnya, tapi usul akidahnya. Gak ada di situ, berbahaya untuk ikut itu. Begitu juga dalam masalah ibadah, gak ditemukan di situ. Apakah itu maddahnya, materi bacaannya, apakah itu kaifiyahnya, tata caranya, apa itu makaniyahnya, makannya, apa itu zamaniyah, waktunya, dan seterusnya. Kalau tak ditemukan di situ, pastilah itu besar kemungkinan masuk pada ikhtilafan katsiran. Yang kata Nabi, tinggalkan itu tamassuk di mana? Al-Quran, As-Sunnah, amal para sahabat, Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin. Demikian juga perayaan berhubungan dengan agama, dengan ad-din, garis bawah itu. Itu lihat, kalau mereka tidak melakukannya, tidak merayakannya, tidak melakukan, maka tidak ada dalam agama. Itu masuk pada ikhtilafan katsiran. Pegang Al-Quran, pegang As-Sunnah, pegang amal para sahabat dan para tabi'un. Dan ulama-ulama madhab kita. Coba lihat. Kalau enggak ada, kenapa harus kita pertahankan? Karena itu sangat besar kemungkinannya masuk pada ikhtilafan katsira. Masuk pada ikhtilafan katsira. Baik ikhwah. Itu maka yang pertama, pondasi yang pertama itu adalah penguatan ilmu berbasis usul, berbasis manhaj. Kalau kita hanya belajar furu', kalau kita hanya belajar tematik, rentan ikhwah. Maka belajar kitab, duduk belajar kitab. Tidak perlu membangun retorika, tapi duduk dibaca. Kalau tak mampu bahasa Arab, baca terjemahannya di hadapan guru, berapa orang begitu disimakkan. Jangan terlalu panjang-panjang syarahnya, nanti tak tamat-tamat kitabnya. Selesai dibaca, ini dasar-dasar. Jadi begitu ikhwah belajar itu. Jadi tidak salafi tematik. Jadi salafi maudu'i namanya.
tematik. Itu yang berbahaya, rentan ikhwah. Kenapa? Karena tidak duduk keilmuan itu. Jadi pondasinya itu tauhid. Ya, pondasinya adalah tauhid. Dan yang kedua apa? Setelah tauhid itu ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku kata Allah. Mustaqiman, jalan yang lurus. Yang kita diperintahkan istiqamah di atas mustaqim. Istiqamah di atas mustaqim. Wala tattabi'us subul, jangan kamu cari jalan-jalan yang lain. Subul itu jamak. Yang selamat itu hanya satu sabil. Sementara jalan itu banyak, manhaj itu banyak. Banyak sekali, firqah itu banyak sekali. Allah yang mengatakan jangan ikut itu. Fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan tercerai-berai, terpisah, terpelanting. Dari mana? Dari jalanku kata Allah Subhanahu wa taala. Dari jalanku kata Allah, kamu akan terpelanting, kamu akan terpecah, tercerai-berai dari jalanku kata Allah. Hanya satu saja. Hanya satu saja. Yang satu kata Nabi itulah ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang kutempuh, ditempuh jalan sahabatku. Maka semua dikoreksi, ini akidahnya ada enggak dalam hadis begini, dalam sunnah Nabi atau syarahnya yang dijelaskan oleh para sahabat, para ulama-ulama kita. Ada enggak? Enggak ada. Kemudian ana wa ashabi, dan sahabatku. Ada enggak sahabat seperti ini? Kalau hari ini antum ajak berdebat ikhwah, berdebat itu tentu luar biasa sekali. Perdebatan itu tidak akan pernah selesai, dan perdebatan itu sudah berlangsung dalam ribuan tahun. Tapi sampai sekarang tidak ada selesai kompromi di atas hal itu. Karena itu maka cari jalan masing-masing, dan kita mencari jalan yang mana? Jalan yang punya garansi dari Allah dan Rasul-Nya. Baik. Azan kita ya, nanti tambah sekitar 7 menit, 5 menit ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan yang kedua, setelah menuntut ilmu as-sunnah, menuntut ilmu al-usul, jangan yang dipelajari hanya tentang furu', tapi belajar tentang usul, belajar tentang manhaj. Dan ketika orang tidak belajar manhaj, maka rentan untuk goyang. Rentan untuk goyang. Dan Nabi sudah jelaskan bahwasanya ketika Nabi mengatakan umat ini nanti ya seperti hidangan, ya kan? Seperti hidangan, semua orang akan berebut kepada hidangan itu dari semua tradisi. Dan akhirnya ketika ditanya jumlah mereka banyak jumlah mereka. Hari ini jumlah kita 2 miliar. Dari 8 miliar, lebih kurang itu. Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi dalam hadis Nabi katakan seperti buih di atas laut, di atas air. Dia bukan membuat arus, tapi dia terbawa arus. Itulah umat Islam hari ini. Kenapa enggak punya manhaj? Kata Nabi, kapan mereka akan bisa mendapatkan, sehingga musuh-musuh mereka itu tidak ada yang gentar kepada mereka. Kapan mereka mendapatkan kembali kejayaan itu? Ketika mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka kembali ke sana. Barulah mereka akan kembali mendapatkan kejayaannya. Kalau tidak, maka tidak. Tapi memang ikhwah ya, hari ini memang kebenaran itu sangat sedikit. 1 berbanding 72. Di tengah-tengah ikhtilafan katsiran. Di tengah-tengah iftiraq yang begitu besar. Tapi kalau sudah banyak nanti orang yang sadar kepada jalan ini, akan muncul nanti khilafatun nubuwah, ngeri-ngeri juga kita. Kalau banyak orang sudah mengikut manhaj ini, ngeri kita. Kenapa ngeri? Kiamat sudah semakin dekat. Kiamat akan semakin dekat. Ikhwan. Orang punya punya keinginan untuk kembali kepada kesadaran kepada Al-Quran Sunnah dengan manhaj salafus salih itu.
akan nanti muncullah tentara-tentara Mahdi. Iya kan? Itu menunjukkan dunia sudah semakin dekat dengan kiamat. Itu termasuk asyaratus sa'ah al-kubra. Tanda hari kiamat yang besar. Jadi insya Allah kalau kita nggak sampai kiamat ini, ya kan? Apalagi kalau macam saya kan sudah tua, ya kan? Masih lama lagi ya kan? Matahari belum lagi, Dajjal belum keluar kan? Walaupun ada yang mempromosikan Dajjal, ada Imam Mahdi, ada yang mempromosikan ini Imam Mahdi, kan begitu kan? Ya. Kita nggak tahu, belum tentu kan begitu. Imam Mahdi itu kalau dalam hadis memang dia keturunan dari Quraisy, keturunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi belum tentu hari ini yang mengaku keturunan Nabi adalah memang betul keturunannya. Jangan juga kita terkecoh kan. Jadi salah satu karakter besarnya itu adalah dia adalah pembawa panji-panji kebenaran. Panji kebenaran. Tidak akan mungkin lahir dari seorang yang melakukan kebid'ahan, khurafat, kesyirikan. Tidak akan mungkin. Itu mustahil. Dan yang kedua adalah konsistensi pada amalan-amalan harian, al-a'mal ad-daim. Konsisten dengan amal-amal harian kita. Apa itu amal harian? Mulai diurut dari yang wajib, baru sunnah muakkadah, baru sunnah biasa. Konsisten dengan amal. Misalnya apa? Salat berjamaah ke masjid. Konsisten kita. Dimanapun kita berusaha untuk salat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Ya, nggak ada keterangan salat berjamaah itu di rumah ya. Ada satu kasus memang karena itu jauh dari masjid, Nabi mendatangi rumah sahabat. Tapi adalah ketika dikatakan salat berjamaah itu adalah dalam kitab-kitab fiqh adalah fil masjid. Adalah di masjid. Di tempat di mana manusia sujud, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya amal-amal wajib. Itu kita lakukan. Itu daim. Kemudian apalagi ya, amal-amal yang sunnah muakkadah lakukan. Salat sunnah rawatib dilakukan. Qiyamul lail sebisa mungkin. Ya kan, minimalnya 5 rakaat. 2 rakaat salat qiyamul lailnya, 3 rakaat salat witir di sepertiga akhir malam. Iya, sampai menjelang waktu subuh. Lakukan itu amal-amal itu. Dan itu adalah da'bus salihin. Jadi qiyamul lail itu da'bus salihin, itu kebiasaan orang-orang salih. Kebiasaan orang salih, lakukan amal itu. Salat berjamaah, kemudian apa lagi tadi? Salat sunnah rawatib, qiyamul lail. Lakukan. Dan kemudian kalau memang sanggup, puasa. Puasa Senin, puasa Kamis, iya kan. Kalau bisa lagi puasa Bid. Iya. Puasa Daud agak payah itu. Sedikit terang yang bisa puasa Daud itu ya. Jadi lakukan amal-amal sunnah itu daim. Zikir-zikir ba'da salat. Itu lakukan. Zikir itu ikhwah, itu makanan batin kita. Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruang dalam kesadaran kita itu yang tertinggal dalam waktu yang lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikir-zikir itu ikhwah. Itu kita lakukan. Jadi lakukanlah amal-amal sunnah itu. Amal-amal sunnah. Ahabbul amal ilallahi adwamuha, kata Nabi. Amal yang paling dicintai Allah, amal yang apa? Amal yang sedikit, wa in qalla, bukan amal yang sedikit, amal yang konsisten, istiqomah, walaupun sedikit, bukan amal yang sedikit, salah pula itu. Jadi ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai Allah adalah konsisten walaupun itu sedikit. Tapi sedikitnya di sini sedikitnya versi Nabi, bukan sedikitnya versi kita. Karena hadis ini dalam konteks sahabat. Bagaimana para sahabat melakukan amal? Ya begitu ikhwan. Wa in qalla, walaupun sedikit ya. Bukan sedikit menurut kita seperti misalnya membaca surah misalnya. Kalau kita baca surah, kalau sudah sabih sudah kepanjangan.
Iya kan? Udah kepanjangan itu kan. Udah kepanjangan. Nah, makanya dibaca hanya salat Jumat. Iya kan? Salat Jumat. Yang sunnah salat Jumat kan begitu ya. Iya. Tapi kalau sudah salat Maghrib, biasanya majelis umum itu apa? Awal duha jarang. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Alam nashrah udah luar biasa itu. Iya kan? Alam nashrah udah luar biasa. Jadi begitu ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang keberapa? Yang kedua. Jadi amalan rutin itu lebih dicintai oleh Allah. Kemudian itu tadi jaga keikhlasan. Itulah ittiba kepada Nabi, jaga keikhlasan. Maka ada amal-amal yang kita ini ya untuk apa narsis lah dalam amal. Gak ada orang yang memuji kita. Kalaupun ada dipuji orang misalnya, apa untung sama kita? Kalau dipuji orang tambah muda kita, entahlah ya kan. Dipuji orang tambah kaya kita, entahlah. Ini tak ada untung sama kita. Kadang-kadang kita merasa besar saja begitu. Kita anggap orang memuji kita, padahal tak dipuji orang. Kita yang mau dilihat-lihat, mirok kan begitu. Tak ada itu. Itu bisikan syaitan itu. Bisikan syaitan. Jadi udah ikhlas saja beribadah. Apapun lakukan ikhlas. Jadi ikhwah. Jadi bisikan-bisikan seperti itu adalah bisikan-bisikan syaitan, ya, hawa nafsu itu. Jadi di samping kita amal-amal zahir, alaniyah, lakukan juga amal sirri, amal tersembunyi yang orang tak tahu, hanya kita dengan Rabb kita. Dan yang ketiga, ini penting menjaga istiqamah. Oh, afwan ya. Dan juga tadi ya, dalam istiqamah itu amal-amal yang dawam itu ada doa. Terus berdoa kepada Allah untuk istiqamah. Minta sama Allah. Karena walaupun kita tadi sudah punya ilmu, mengkaji ilmu sunnah dan itu dan ini semuanya sudah lengkap, tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi keistiqomahan. Oleh sebab itu maka diminta sama Allah. Istiqomah itu rezeki. Rezeki yang luar biasa. Setelah mendapatkan rezeki hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah manhaj adalah istiqomah. Berada konsisten di atas itu. Walaupun dicerca orang, walaupun bagaimana, kita istiqomah di situ. Ya. Berdoa kepada Allah sebagaimana doa sahabat tadi. Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah, karuniakan kepadaku, rezekikan kepadaku apa itu? Istiqamah. Untuk istiqamah dari Allah. Karena mudah saja kita akhwah di akhir zaman ini, karena banyaknya tadi ikhtilafan kasiran, itu mudah sekali kita apa? Tergelincir. Banyaknya syubhat, tak tertampung-tampung. Makanya antum semakin canggih HP antum, semakin canggih itu, semakin banyak antum melihat di media sosial, semakin kacau nanti manhaj antum. Makanya kalau ketika membuka HP itu, baca auzubillah, walaupun tak ada sunnah dari Nabi, tapi kita menganggap itu sesuatu yang berbahaya. Atau Allahumma inni a'udzubika min apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Itu biasanya kan kita pakai untuk mana? Melangkah dari rumah, takut kita digelincirkan orang atau menggelincirkan orang, menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang, dibodoh-bodohi orang, kan begitu. Kalau kita udah buka itu berjalan kita ke mana? Ke dunia yang tak bertepi. Entah ke mana, mau ke Amerika bisa. American Today, lihat, sap. Cerrot. Masuk berita kan itu. Skalanya masuk. Mau mana? Chinese Today katanya. Iya kan? Bisa antum lihat, cari di mana-mana. Mudah saja antum. Ke Amerika dalam per detik. Informasi segalanya. Maka kalau sampai itu hati-hati ikhwah. Iya, hati-hati. Cari kesibukan yang lain daripada melihat itu. Cari kesibukan yang lain. Zikir kah, baca Quran kah? Kalau ada lahan-lahan, cangkul lahan itu, kalau banyak kali waktunya. Iya kan? Atau bermuzakarah dengan kawan-kawan. Tapi jangan muzakarah ghibah pula ya kan? Awalnya muzakarah, akhirnya udah mencaci, menghibah. Jangan begitu juga ya. Baik, itu. Dan yang terakhir. Perlu diperhatikan apa? Lingkungan dan persahabatan. Antum harus melihat mana komunitas yang antum harus eksis di situ. Lihat.
komunitas yang satu orientasi itu lebih bagus ya. Yang satu orientasi. Karena kalau antum udah berbeda orientasi, tersiksa batin antum. Ada perkumpulan, ini entah apa manhajnya. Ini apa namanya? Ini Murji'ah, ini Khawarij, ini Mu'tazilah, ini Jabariyah. Ya kan, antum menyatu di situ. Tersiksa batin antum. Apalagi antum ada di grupnya, Masya Allah, tak ditangkis, tak dilawan kan begitu, tak dijelaskan, dilawan masuk dia seperti sarang tawon. Wow, masuk ini. Awak share 1, di share 10, sob, begitu kan. Tersiksa batin antum. Makanya grup-grup yang begitu itu, kalau memang tak bisa kita keluar, yang wajib kita di situ misalnya, tak pekerjaan, ya sudah, tak terlalu aktif itu. Bahkan usah aktif kalipun, ya kan? Cari yang satu orientasi, biar terselamatkan kita, terjauhkan dari syubhat. Udah itu termasuk juga lingkungan rumah, bahaya. Kalau antum di lingkungan narkoba, hilang mulai apa? Piring hilang, periuk hilang di dapur. Serius ya ini? Iya kan? Iya, gas hilang, tinggalkan rumah, semua wire habis putus. Wire listrik habis putus. Iya. Ditinggalkan, ada orang meninggal, rumah itu tak dipakainya lagi, rumahnya habis. Habis, jendelanya habis, bahkan atapnya pun habis. Kalau tinggal rangka masih lumayan, ini tak berangka lagi. Macam rumah yang udah zaman-zaman purbakala menjadi situs. Begitulah rumah itu. Gitu kan? Jadi ikhwah, berhaya ditinggal di situ. Semaksimal mungkin cari tempat-tempat mana? Pertama dekat masjid, orang-orang saleh, cari di situ. Ustaz, enggak ada lagi rumah. Kalau begitu enggak berumah kita lagi Ustaz gitu. Karena enggak ada lagi seperti itu. Minimalnya ada tidak di lingkungan yang sangat parah sekali lah. Sangat parah sekali. Jadi itulah ikhwah, ada 3 hal untuk menjaga istiqamah. Ya, kesimpulan kita yang pertama itu, istiqamah itu di mana? Harus tahu kita. Istiqamah itu di atas apa? Di atas as-siratal mustaqim. Yaitu minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Situ ya, yang pertama adalah ilmu berbasis kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Usul, belajar tentang usul. Tauhid, kemudian ittiba'. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan harian kita yang konsisten, itu menjaga kita ikhwah. Zikir itu menjaga kita. Zikir pagi, zikir petang itu punya manfaat yang luar biasa bagi kita. Zikir pagi, zikir petang. Baca Quran jangan pernah lupa. Jangan satu hari itu tak ada baca Quran. Baca Quran, ya. Usahakan tafsirnya juga dibaca, minimalnya 1 halaman. Terus konsisten begitu. Kemudian yang terakhir adalah setelah amalan dan doa, yaitu membangun ukhuwah kita ya, tinggal di lingkungan komunitas-komunitas yang bisa menyelamatkan akidah kita. Kita bukan memusuhi semua orang, tidak perlu kita memusuhi. Tapi kita harus bersikap. Kalau terlalu banyak kompromi dalam hidup ini, ikhwah, tersiksa. Antum harus punya pendirian, konsisten di atas itu. Dan itu bahagia dan memuaskan batin. Kalau antum terlalu memikirkan itu dan ini, harus bersikap samar-samar, itu bahaya. Lama-lama antum menjadi samar jadi. Tak jelas. Iya kan? Tak jelas ikhwah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.